Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di materi positioning. Kali ini kita akan bahas salah satu materi dari STP, yaitu positioning. Baiklah, kita mulai materi positioning yang akan kita bahas kali ini. Oke. Positioning. Oke, apa sih positioning? Positioning tahapan yang ketiga dari STP, ya. Kita menetapkan, membagi pasar, segmentasi, kita memilih target market, dan yang ketiga adalah positioning, ya. Setelah kita menetapkan target market yang kita pilih dan kita sesuaikan bauran pemasarannya, dan kali ini kita menentukan posisi apa yang kita inginkan produk kita atau brand kita lebih spesifiknya nantinya di benak konsumen, ya. Oke. Positioning, definisi dari positioning, developing a specific marketing mix untuk mempengaruhi konsumen potensial, persepsi, ya. Jadi berusaha membangun bauran pemasaran untuk mempengaruhi secara keseluruhan persepsi dari konsumen potensial atau calon konsumen atas lini produk atau merek yang dimiliki oleh perusahaan secara umum, ya. Oke. Sedangkan posisi adalah tempat produk, merek atau group of product yang ada di benak konsumen, ya. Dalam hal ini di benak konsumen itu pastinya ada berbagai macam produk atau brand penyedia jasa tertentu, ya, banyak, ya. Bagaimana tawaran kita, positioning kita di benak konsumen, dalam hal ini brand kita, nama kita, posisi produk kita di benak konsumen itu seperti apa? Ada di mana? Apakah menjadi top of mind, yang paling mudah diingat jika kategori produk disebutkan, ya, atau memiliki posisi yang kuat di benak konsumen, ya. Dalam hal ini posisinya di mana dibandingkan dengan brand pesaing di benak konsumen, sehingga kita perusahaan berusaha melakukan aktivitas penetapan posisi kita di mana saat ini. Jadi ini terkait dengan diferensiasi produk nantinya, ya, sehingga bisa memudahkan dibedakan oleh konsumen di dalam main di benaknya, ya, relatif lebih berbeda sehingga lebih memudahkan diingat. Effective positioning, kita menilai posisi apa, position of competing product. Jadi produk-produk yang saat ini bersaing, seperti apa sih posisinya, ya, kita menilainya. Apakah mereka menggunakan sesuatu atribut khusus yang menjadi andalan di benak konsumen saat ini, mungkin contohnya sepeda motor yang teknologi yang paling canggih, mungkin yang tercanggih dibandingkan yang lain, atau memiliki konsumsi bahan bakar yang paling efisien dibandingkan yang lain. Nah, ini menjadi atribut pilihan, ya, salah satunya nanti atribut yang bisa digunakan. Yang kedua adalah determine the dimension of this position, mempertimbangkan dimensi dari posisi ini, ya, posisi yang sudah ada. Oke. Dan berikutnya kita memilih posisi yang paling efektif menurut kita, ya, efektif position market yang bisa menguntungkan atau bisa bersaing dengan perusahaan yang
brand yang sudah ada sebelumnya atau produk yang sudah ada sebelumnya. Seperti apa sih nanti terkait dengan slogan dan sebagainya. Kita akan bahas di sana. Oke. Nah, ini. Jadi positioning produk ini terkait erat sekali dengan product differentiation. Diferensiasi produk. Jadi salah satu strategi positioning yang beberapa perusahaan gunakan yaitu membedakan produk yang mereka miliki daripada produk yang produk-produk pesaingnya, ya. Kita membedakan produk yang ada sehingga kita bisa memposisikan produk kita di benak konsumen. Berbedanya di mana sih, gitu ya. Berbedanya pasti berbeda yang positif atau yang kemungkinan besar disukai oleh konsumen potensial kita atau calon konsumen. Nah, ini beberapa basis yang digunakan untuk positioning. Nah, yang pertama adalah atribut. Atribut ini cukup luas, atribut yang ada di produk atau jasa, ya. Kira-kira atribut apa yang paling disukai jika kita membuat kelebihan di salah satu atribut tersebut. Contoh yang di awal saya sampaikan, contohnya sepeda motor, dia memiliki teknologi yang paling canggih, mungkin itu atribut teknologinya, ya, mungkin bisa digunakan. Atau salah satu item atribut terkait dengan konsumsi bahan bakar yang cukup efisien, itu atribut yang paling hemat bahan bakar, ya, itu bisa kita gunakan, ya. Sepeda motor yang paling efisien, yang paling hemat BBM, nah itu bisa menjadi positioning basis berdasarkan atribut itu bisa. Dan atribut ini memang luas, lebih banyak daripada yang lain-lain, ya. Kalau yang kedua terkait dengan price and quality, ya, biasanya kalau bicara harga, penyedia produk maupun jasa atau marketing menentukan posisi harga yang paling murah biasanya, ya, dibandingkan produk yang lain, ya. Kalau harga memang lebih condong dia lebih murah dibandingkan yang lain. Sedangkan kualitas lebih baik dibandingkan yang lain, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini memang biasa kita gunakan, ya, price and quality. Basis yang berikutnya adalah penggunaan dan aplikasinya, ya. Ini juga menjadi basis positioning. Produk ini biasa digunakan untuk sesuatu kondisi tertentu, mungkin aplikasinya seperti apa. Contohnya mungkin minuman kesehatan, ya, suplemen. Nah, itu aplikasinya atau diminum kapan biasa diminum, ya, sehingga nanti di iklan itu ada cerita aktivitas olahraga, kegiatan outdoor dan sebagainya yang biasa untuk menunjukkan bahwa ini penggunaannya untuk orang-orang yang aktif berolahraga, aktif di luar dan sebagainya. Ini salah satu basis positioning use and or aplikasi, ya. Dan product user. Nah, ini product user dia memposisikan berdasarkan penggunanya. Penggunanya siapa? Kalau kita tarik yang olahragawan, ya, itu penggunanya adalah produk tadi yang penggunaan untuk aktivitas di luar olahraga, ya, produk usernya olahragawan, ya. Nah, itu bisa. Ini sangat baik untuk orang yang suka beraktivitas. Ini lebih ke usernya, ya. Orang yang aktif bergerak dan beraktivitas olahraga dan sebagainya, produk user. Orang yang, ya, memang beberapa menentukan orang yang kelas menengah ke atas, contohnya mungkin kendaraan yang memberikan nilai bagi kalangan menengah ke atas, contohnya eksekutif muda dan sebagainya. Ya, banyak beberapa brand menggunakan produk user ini. Dan juga produk kelas, ya, kelas dari produknya. Ini kelas produk A, ya, kelas produk nomor 1. Nah, ini biasa digunakan untuk basisnya. Dan yang terakhir berdasarkan positioning berbasis kompetitor.
Kompetitor saat ini posisinya nomor berapa? Ini ekstrimnya akan begitu. Nomor katakan nomor 1 gitu. It's okay. Ada beberapa perusahaan yang memposisikan berdasarkan kompetitor ya. Mungkin kami memang nomor 2, tetapi kami berusaha lebih. Ini tagline-nya ya, nanti terkait dengan tagline. Ya, kita memposisikan itu menggunakan tagline-nya. Biasanya tagline yang digunakan atau proposisi ya menyampaikan bahwa kami nomor 2 ya, ekstrim nomor 2, tetapi nomor 2 sehingga kami berusaha melayani lebih baik dan lebih baik lagi. Itu salah satu tagline jasa persewaan mobil kalau nggak salah contohnya dulu di luar negeri ya, ada atribut kompetitor berdasarkan kompetitor persaingannya. We are number 1 donat in Amerika, itu bisa kompetitor, posisi kompetitornya number 1, number 2, number 1 in the world, it could be ya. Tapi kita kembali lagi, ini usaha perusahaan untuk memposisikan, tetapi yang menentukan nantinya akhirnya adalah konsumen itu sendiri, apakah dia benar-benar produk yang memang ramah lingkungan, produk yang hemat, produk yang memang tercanggih, atau benar-benar nomor 2 atau nomor 1 tadi yang disampaikan dibandingkan pesaing. Ya. Nah, itu nanti yang menilai adalah konsumen kembali lagi. Oh ya, memang produk ini produk yang memang hemat BBM, hemat bahan bakar, efisien dan sebagainya. Oke, itu basisnya. Oke, kita lihat bagaimana kita memposisikan produk atau brand kita di benak konsumen dengan menggunakan positioning statement atau slogan atau value proposition atau tagline ya. Jadi slogan yang baik akan meningkatkan image, citra, dan awareness konsumen, kesadaran konsumen terkait produk atau jasa tersebut. Atau brand ya, konsumen terhadap merek. Nah, ini lebih ke brand spesifik, memang ditarik brand A, B, C itu brand yang kualitasnya bagus, harganya murah, dan memiliki positioning yang seperti apa ya, dan menjalin hubungan emosional yang baik dengan calon konsumennya. Oke. Slogan memberikan atau tagline ini memberikan efek luar biasa yang bisa dirasakan secara langsung oleh konsumen ya, konsumen terhadap brand yang disampaikan atas slogan tersebut. Jadi brand atau merek berhubungan dengan emosi, visual, rasionalitas konsumen ya. Jadi dalam hal ini secara utuh memang dalam bentuk iklan ya, di mana di situ menyampaikan pesan-pesan yang memang mendukung tujuannya untuk memposisikan, dan dalam hal ini juga berupaya mengikat secara emosional, secara visual. Mereka seringkali mendengar jingle atau slogan-slogan tertentu, dia akan terikat secara emosional, aware dan paham akhirnya dengan slogan-slogan tertentu, sehingga nantinya jika kita memberikan slogan tidak dalam bentuk utuh, mereka akan bisa melanjutkannya, maksudnya menyelesaikan slogan atau tagline yang kita upayakan untuk memposisikan produk atau merek di benak konsumen. Slogan menghubungkan merek dan konsumen secara erat. Oke. Dengan slogan itu kita bisa mengikat bonding hubungan yang erat antara konsumen dan slogan atau brand kita. Nah, ini contoh dari beberapa slogan. Flu boleh, kerja jalan terus. Nah, ini bahwa obat ini obat yang bisa menyembuhkan sakit flu ya, tetapi juga tidak mengganggu pekerjaan ya, sehingga bisa kerja jalan terus. Biasanya memang cenderung obat itu sebelumnya mungkin pesaingnya adalah obat yang jika digunakan membuat orang ngantuk dan tidak bisa bekerja. Nah, ini
atribut manfaat ya yang digunakan sebagai slogan positioning. Ini loh, obat ini adalah obat yang bisa digunakan pada saat kita bekerja ya. Kita bisa tetap kerja meskipun minum obat ya, yang biasanya efeknya ngantuk dan sebagainya. Oke, berikutnya kalau sudah duduk lupa berdiri. Ya, ini salah satu tagline-nya apa ya, dulu itu semacam sofa, kursi dan hal apa ya semacam itu kan, saya lupa. Ini brandingnya apa, tapi ini semacam sofa ya, kalau sudah duduk lupa berdiri. Ini produk-produk terkait dengan tempat duduk ya pastinya. Nah, yang berikutnya no tile like it ya, tidak ada tile, tehel ya, tehel atau keramik seperti ini. Nah, ini juga salah satu slogan produk keramik ya. Berikutnya ini biangnya buat apa botolnya. Sini. Dulu ada minuman suplemen itu menonjolkan botolnya gitu ya. Dia menjadi pemenang apa? Pemenang persaingan pada saat itu. Sehingga ada pesaing baru. Ini biangnya buat apa botolnya. Ini minuman sachet yang diseduh, tidak membutuhkan botol. Nah, ini menjadi positioning. Dalam hal ini dia berusaha memposisikan menggunakan basis pesaing berarti ya. Basis pesaing saat ini menggunakan botol. Tapi yang ini biangnya, ini loh manfaat yang memang dibutuhkan bagi orang yang aktif, olahragawan dan sebagainya. Ngapain beli botolnya, sehingga lebih cenderung lebih mahal kan gitu beli botolnya dan sebagainya. Kalau manfaatnya didapatkan tanpa botol, kenapa tidak? Ini intinya berusaha memposisikan brand tersebut bahwa ini adalah sesuatu yang bernilai dan jangan gunakan produk sebelumnya yang hanya botolnya, yang mengandalkan botolnya sebagai apa ya ini produk kualitasnya ya. Ya, ini saya nggak mau nyebut merek pada saat ini. Oke, enak dibaca dan perlu. Ini iklan, tagline dari sebuah koran ya. Enak dibaca dan perlu. Jadi sesuatu yang disajikan oleh koran tersebut ada sesuatu yang penting, perlu dan mudah dibaca, enak dibaca, bisa dinikmati dalam hal ini. Karena beberapa koran memang terlalu banyak apa ya? Terlalu kompleks, sulit tidak enak dibaca, dan mungkin bisa jadi hal yang ditulis juga tidak perlu. Ini menjadikan slogan ini memposisikan bahwa ini adalah koran yang memang koran yang menyediakan berita yang baik, ya. Maksudnya yang berkualitas, ya. Penting atau perlu tadi, terus enak dibaca, tidak menyusahkan apa namanya, tidak membuat orang bosan untuk membaca koran tersebut. Nah, ini bebasin diri lo. Ini satu iklan apa ya? Minuman, ya minuman semacam Coke gitu ya. Bebasin diri lo. Nah, jadi padahal cuma minuman gitu, tapi slogannya bebasin diri. Jadi seolah-olah ada manfaat tertentu jika meminum produk tersebut. Saudara bisa merasa bebas ya dari mungkin saat ini ada sesuatu yang belum membebaskan kita ya, dalam hal ini sebagian besar konsumennya belum merasa bebas suatu. Jadi iklannya secara utuh menceritakan banyak hal yang rutinitas kita sehari-hari itu membuat kita tidak bebas dan sebagainya. Jika ingin bebas ya minum minuman ini gitu pada saat itu ya. Oke, ini orang pintar minum bla 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 gitu ya. Sehingga ini pesaingnya juga muncul bukan orang pintar, orang bejo lebih beruntung daripada orang pintar. Nah, ini tagline ini menjadi salah satu upaya bersaing Pak, jadinya saling berbalas tagline ya. Oli Anda juga ahlinya teh, connecting people, asiknya rame-rame. Nah, ini asiknya rame-rame ini
iklan rokok nih kayaknya. Connecting People ini iklan penyedia, operator mobile phone ya, kartu gitu ya. Alihnya teh, oke. Oke, ini slogan tidak hanya untuk digunakan untuk menjelaskan positioning sebuah merek, jadi ini juga menjadi kan senjata untuk melumpuhkan kompetitor, dalam hal ini bersaing ya. Memang tujuan utamanya memang positioning ya, memposisikan produk, tapi dia juga seringkali menjadikan senjata untuk melumpuhkan pesaingnya itu dengan cara perang slogan ini ya. Ya kita kan berusaha mencari posisi di benak konsumen, sehingga ketika tagline kita pas dan digeser oleh perusahaan pesaing atau brand pesaing, ya kita berupaya bersaing akhirnya. Dalam hal ini membuat slogan baru untuk menjawab slogan-slogan yang menyerang dari produk atau brand kita atau brand perusahaan tersebut ya. Contohnya ini persaingan antara email versus Starmile pada saat itu ya. Email ini perusahaan rokok ya, dengan slogan bukan basa-basi ya. Dia Starmile membuat slogan lasta masta, ini bahasa mana kurang saya lupa, dengan arti bikin hidup lebih hidup. Lasta masta, bikin hidup lebih hidup. Ini bukan basa-basi, ini real, sesuatu yang bernilai ya. Ini bikin hidup lebih hidup. Ini menunjukkan sesuatu yang membuat orang bikin hidup lebih hidup. Ini oke, email. Ini ada, wait a minute, tadi email yang Starmile, ini email Starmile. Ini awalnya ini kayaknya. Iklan. How long can you go? How low can you go? Produk ini adalah produk rokok yang rendah tar ya. Menunjukkan bahwa manfaat rokok itu kan membahayakan. Tar nikotinnya cukup tinggi sehingga muncul inovasi produk baru, yaitu produk yang rendah tar, rendah nikotin ya. Dan dalam hal ini positioning berusaha bahwa ini rokok yang rendah tar, rendah nikotin gitu ya. Ini kebetulan rokok yang bersaing. How low can you go? Jadi ini slogan ini menantang, dalam hal ini berusaha menunjukkan seberapa rendah kamu bisa can you go pergi ya. Dalam hal ini tarnya kita lebih spesifik ke dia ingin menunjukkan nikotin yang berhasil dia bikin cukup rendah gitu ya. Sedangkan Starmile muncul supaya saing bau. Dia ingin menyampaikan bahwa produknya atau brand yang dia miliki lebih rendah daripada yang rendah. Ini yang rendah itu yang duluan rendah tadi. How low yang can you go tadi. Ini berbalas slogan yang lain oleh email ya. Email ingin mempertahankan posisinya bahwa dia yang paling rendah nikotinnya gitu ya. Dia membuat slogan go with the real low ya. Dia pergi, ayo pergi dengan yang benar-benar rendah gitu, yang duluan, dia merasa duluan. Yang lain hanya ikut-ikutan saja, other can only follow. Yaitu dia menunjukkan bahwa dia yang benar-benar rendah, dia yang pertama bikin rokok yang tarnya rendah ya. Dan yang lain itu hanya pengikut saja, sehingga dia ingin menunjukkan ya ini ya saya ini real-nya gitu. Ini kan ini yang lain bintang 7 dengan tolak angin ya. Ini bintang 7 dia menyatakan orang pintar minum tolak angin gitu ya. Nah, bintang 7 juga memproduksi ya, ini orang bejo lebih untung dari orang pintar. Ini saling perang slogan dan dengan dalam upaya mencari posisi brandnya di benak konsumen. Oh ternyata yang bagus apa, sehingga ya memang berusaha bersaing dalam hal ini dengan menggunakan slogan ya, berupaya memposisikan dan menjadi
akhirnya bersaingnya di sana, perusahaan merebut posisi di benak konsumennya, ya, membuat slogan, jawaban dari slogan pesaing yang baru. Oh, ternyata orang lebih prefer dan lebih suka dengan slogan perusahaan yang baru, yang pesaing-pesaing baru. Nah, itu akan perusahaan yang sebelumnya atau perusahaan yang pemenang awal, ya mereka merasa terganggu dan dia akan berusaha mencari slogan yang baru untuk memenangkan posisinya kembali, ya. Nah, ini antara orang pintar sama orang bejo. Bagaimana menurut kalian? Kalian pilih jadi orang pintar atau pilih orang bejo, kan gitu? Ini salah satu contoh peperangan slogan sebagai peperangan bisnis, ya, dalam hal ini berupaya merebut positioning di benak konsumen. Oke, saya kira itu cukup materi kali ini terkait materi positioning yang terakhir. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup. Terima kasih semua atas perhatian dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.